Di sebuah gang sempit, seorang agen rahasia bernama Kung Wei sedang menjalankan misi penting. Dia menyamar dan berpura-pura berurusan dengan sekelompok calo paspor. Sementara itu, di tempat lain, anaknya yang bernama Kung Ku sedang ikut perlombaan bela diri. Sebenarnya, Kung Wei ingin sekali menonton anaknya bertanding. Untuk itu, ia harus segera menyelesaikan tugasnya memberantas para calo. Setelah perkelahian selesai, Kung Wei berhasil menangkap pemimpin calo dan langsung memasukkannya ke dalam karung. Tanpa buang waktu, dia langsung pergi ke arena turnamen untuk menonton pertandingan anaknya. Sementara di arena turnamen, Kung Ku sudah berhasil masuk ke babak final. Sambil menunggu pertandingan, ia sempat celingak-celinguk mencari keberadaan ayahnya di antara para penonton. Tak lama kemudian, Kung Wei akhirnya muncul. Wajah Kung Ku langsung bahagia begitu melihat ayahnya datang. Namun tiba-tiba kelompok calo yang tadi datang lagi dan langsung menyerang Kung Wei. Pertarungan sengit pun kembali terjadi di tengah-tengah pertandingan. Di saat bersamaan, pertarungan antara Kung Ku dan lawannya akhirnya selesai. Sementara itu, Kung Wei juga berhasil menjatuhkan salah satu calo hingga terlempar ke bangku penonton, yang tentunya membuat semua penonton menjadi panik. Karena sudah terpojok, calo itu akhirnya menyandra seorang penonton. Beruntungnya, Kung Ku dengan sigap langsung melawannya. Dia pun berhasil melumpuhkan calo itu dan merebut senjatanya. Setelah si calo berhasil dilumpuhkan, polisi datang untuk mengamankan. Sementara Kung Wei, ia tiba-tiba menghilang di tengah kerumunan. Kung Wei dan keluarganya hidup sederhana di sebuah desa di kota Beijing. Setiap pagi, dia rutin melatih Kung Ku menguasai teknik pernapasan. Bukan hanya untuk latihan fisik saja, akan tetapi teknik ini akan sangat dibutuhkan ketika suatu saat nanti Kung Ku dalam masalah. Di balik rutinitas keluarganya yang terlihat damai, ternyata tersimpan sebuah kenyataan pahit yang selama ini selalu disembunyikan, yaitu istri Kung Wei yang juga ibu Kung Ku mengidap sakit parah yang tak mungkin disembuhkan. Suatu hari ketika sedang bersama anak dan istrinya, Kung Wei ditangkap oleh para polisi yang langsung membawanya, yang membuat anak istrinya menangis dan hampir semua tetangganya menyangka bahwa Kung Wei adalah seorang penjahat. Padahal penangkapan itu hanyalah sandiwara yang dibuat atasan Kung Wei, yang akan memberinya tugas baru untuk menyusup ke jaringan kriminal besar yang ada di kota Hong Kong, dengan cara berpura-pura menjadi narapidana. Semua itu karena salah satu anggota mereka yang bernama Darky berhasil ditangkap dan dipenjara. Untuk itu, Kung Wei harus mendekatinya demi mendapatkan kepercayaan dan menjadi anggotanya. Sebelum masuk ke dalam sel, Kung Wei sempat diskusi dengan komisaris yang merupakan atasannya. Setelah komisaris menjelaskan tugas penyamarannya, Kung Wei langsung menolak karena kondisi istrinya yang makin memburuk. Mendengar itu, sang komisaris pun berjanji misi ini akan menjadi misi terakhir untuk Kung Wei. Setelah misinya selesai, Kung Wei akan dibebas tugaskan sebagai agen rahasia. Meskipun berat, pada akhirnya Kung Wei setuju dengan tugas ini. Setelah berhasil mendekati Darky, Kung Wei juga berhasil mengetahui identitas bosnya Darky yang bernama Pok Wong. Kemudian, tak mau buang-buang waktu, Kung Wei langsung mengajak Darky untuk kabur dari penjara dan pergi menuju Hong Kong. Tujuannya tak lain adalah untuk menemui Pok Wong. Setelah pelarian mereka sukses, Kung Wei sempat mampir ke rumahnya. Di sana, tanpa membangunkan istrinya, Kung Wei berpamitan pada Kung Ku.
Setelah meminta Kungku menjaga ibunya, Kung Wei bersama Darky pergi tanpa memberitahu Kungku kemana tujuannya. Singkat cerita, setibanya di markas, Kung Wei langsung diterima masuk menjadi anggota. Kemudian dia langsung dilibatkan dalam sebuah rencana besar, yaitu transaksi senjata dengan teroris asing. Pokong berencana membeli cairan bahan peledak dari kelompok asing. Akan tetapi dia tak mau membayarnya. Melihat Darky ribut sendiri, Wong langsung meminta ide kepadanya. Namun ternyata ide yang diberikan Darky sangatlah konyol yang langsung membuat Kong marah dan menghajarnya. Beruntungnya Kung Wei segera menyelamatkan Darky dan langsung memberikan ide baru yang berhasil meredam emosi Pokong. Kung Wei mengusulkan untuk membawa bom ke lokasi transaksi. Jika nanti terjadi keributan, mereka bisa merebut uang itu dan menjadikan bomnya sebagai ancaman. Mendengar usulan itu, Wong tertarik dan setuju, dan sebagai bukti kesetiaannya, Wong menyuruh Kung Wei untuk membawa bom itu. Keesokan paginya di sebuah kafe, Inspektur Ane Fong yang sedang cuti terlihat sedang bersama detektif bernama Cheng. Di tempat dan waktu yang hampir bersamaan, Pok Wong sedang melakukan transaksi dengan teroris asing. Begitu uang milik Wong dicek dan dianggap aman, Darky langsung membawa cairan peledaknya pergi dari kafe. Sementara itu, Pok Wong langsung memberikan aba-aba kepada Kung Wei dan anak buah lainnya untuk mulai bergerak. Namun sebelum Kung Wei mengenakan penutup wajahnya, seorang fotografer tanpa sengaja memotret wajah Kung Wei. Tanpa mengetahuinya, Kung Wei tetap lanjut menjalankan aksinya. Dia dan anak buah lainnya segera bergerak ke lokasi transaksi. Begitu mereka tiba, situasi pun langsung memanas dan baku tembak antara kedua kelompok itu pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Kung Wei berhasil mendapatkan koper yang berisi uang milik Pok Wong. Namun belum sempat ia kabur, ia sudah dikepung oleh teroris asing. Dalam situasi genting itu, Kung Wei menunjukkan bom yang terpasang di tubuhnya. Ia lalu mengancam akan meledakkan tempat itu jika mereka tak berhenti menyerang. Tak lama, polisi akhirnya datang ke TKP. Di momen itulah Kung Wei tertembak dan bom yang ia bawa terlempar dan tersangkut di atas. Pertempuran pun kembali pecah antara anak buah Kong melawan kelompok teroris. Di tengah adu tembak itu, Kung Wei berhasil menyerahkan koper berisi uang ke tangan Pok Wong. Tapi apesnya dia malah terjebak di antara kepungan polisi. Karena itu, ia pun menyandera Cheng agar bisa keluar dari kepungan. Tapi secara tak terduga, Fong datang dan menawarkan dirinya sebagai sandera pengganti. Dalam pelariannya bersama Fong, polisi terus mengejar. Fong mencoba menghentikan pelarian itu dengan sengaja memasuki jalan buntu. Melihat itu, Kung Wei segera keluar dan melarikan diri ke arah tiang listrik. Fong tak tinggal diam dan mencoba mengejarnya, namun sayangnya Fong terpeleset dan hampir jatuh. Di saat itulah Kung Wei menyelamatkannya dan langsung pergi tanpa jejak. Setelah insiden itu, Fong mulai mencium ada yang janggal dengan identitas Kung Wei. Rasanya tak mungkin seorang penjahat akan sepeduli itu pada seorang polisi. Untuk itu, ia pun memutuskan pergi ke Beijing untuk mencari informasi. Di sana, Fong menemui komisaris polisi dan mencoba menggali informasi tentang Kung Wei. Tentu saja karena Kung Wei adalah agennya, si komisaris hanya memberikan sedikit informasi. Sementara itu, semenjak ditinggal sang ayah, Kungku sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Mereka menyebut Kungku sebagai anak dari seorang penjahat. Suatu hari saat di sekolah, Kungku mendapatkan telepon dari Kung Wei. Dalam percakapannya, Kung Wei memberitahu bahwa dirinya berada di Hong Kong. Dia lalu menanyakan kondisi istrinya, yang ternyata saat itu makin parah. Sebelum menutup telepon, Kung Wei memberikan nomor pagernya pada Kungku dan menyuruhnya untuk menghubungi jika terjadi sesuatu yang buruk. Setelah telepon berakhir, Kungku melihat teman-temannya sedang mengacak-acak semut yang sudah ia kumpulkan. Padahal semut itu rencananya akan dijadikan obat untuk ibunya.
Karena itu Kung Fu marah dan langsung menghajar mereka. Di sisi lain, Fong yang sudah tahu soal keluarga Kung Wei memutuskan untuk membuntuti Kung Fu sepulang sekolah. Ia terus mengikutinya hingga sampai ke rumahnya. Di sana, Fong memperkenalkan diri kepada istri Kung Wei sebagai rekan bisnis Kung Wei yang datang untuk memberikan uang titipan dari Kung Wei. Dari situ, Fong mulai melihat sendiri kondisi keluarga Kung Wei yang sangat memprihatinkan. Bahkan istrinya sampai meminum rebusan semut demi menyembuhkan penyakitnya. Malam harinya saat semuanya tidur, Fong diam-diam melakukan penggeledahan. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah foto keluarga. Meski begitu, instingnya sebagai polisi mengatakan bahwa Kung Wei bukanlah seorang penjahat. Tak disangka istri Kung Wei tiba-tiba datang dan menghampirinya. Dengan tenang, ia berkata bahwa dari awal ia sudah tahu bahwa Fong adalah polisi, bukan rekan bisnis seperti pengakuannya. Ia lalu bertanya kesalahan apa yang sudah dilakukan suaminya. Mendengar itu, Fong menjawab kalau Kung Wei hanya melakukan kejahatan yang ringan. Si istri lalu menjelaskan bahwa selama ini dia dan anaknya sama sekali tak tahu apa pekerjaan Kung Wei. Namun yang jelas, ia selalu yakin bahwa suaminya adalah sosok suami yang sangat bertanggung jawab pada keluarganya. Kemudian, istri Kung Wei tiba-tiba memohon kepada Inspektur Fong. Ia meminta agar Fong mau berpura-pura menjadi tantenya Kung Fu. Semua itu karena kondisi kesehatannya yang semakin parah dan ia sudah tak bisa lagi menemaninya. Sementara itu, Pokong sedang melakukan pertemuan dengan pedagang gelap bernama Li. Mereka berdua sedang menyusun sebuah rencana besar yang akan mereka jalankan di acara pelelangan barang antik ilegal yang akan dilakukan di tengah lautan. Tak hanya di situ saja, mereka berdua sepakat bahwa begitu uang dari para pembeli sudah diterima, semua orang yang hadir harus dihabisi. Dihancurkan bersamaan dengan semua barang antik yang sebenarnya hanyalah imitasi. Sebelum pertemuan itu berakhir, Li lalu memberitahu bahwa ia mendapatkan kabar dari informannya tentang agen rahasia kepolisian yang berhasil menyusup menjadi anak buah Pokong. Mendengar hal itu, Pokong tiba-tiba langsung curiga pada satu orang baru dalam kelompoknya. Orang itu tak lain adalah Kung Wei. Di tempat lain, istri Kung Wei yang sakit parah tiba-tiba penyakitnya kambuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan dalam kondisi yang sudah lemah, ia menitipkan sebuah surat pada Inspektur Fong untuk disampaikan kepada Kung Wei. Tak lama berselang, kondisi istri Kung Wei makin memburuk. Kung Fu segera menghampiri ibunya yang terlihat akan segera meninggalkannya. Dalam pelukannya, sang ibu memberikan pesan jangan pernah melupakan wajah ayahnya. Setelah itu, ibunya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Berbekal nomor pager yang pernah diberikan ayahnya, Kung Fu mengirimkan pesan kepada Kung Wei soal kematian ibunya. Begitu menerima pesan itu, Kung Wei langsung membeku mengingat semua kenangan bersama keluarganya. Bahkan, ketika Pokong berbicara dengannya, Kung Wei seolah tak mendengar apa-apa. Yang ia rasakan hanyalah amarah dan kesedihan yang bertumpuk menjadi satu. Hingga membuat emosinya tak terbendung, ia pun tanpa sadar menghajar Pokong yang langsung membuatnya marah dan balik menghajarnya. Sementara itu, Fong yang sudah berjanji pada istri Kung Wei memutuskan untuk membawa Kung Fu ke Hong Kong. Tentunya agar ia bisa bertemu dengan ayahnya. Sebelum berangkat, ia membantu Kung Fu mengemas barang-barangnya. Saat itulah Fong tanpa sengaja menemukan sebuah foto yang menunjukkan kedekatan Kung Wei dengan komisaris polisi Beijing. Dari foto itulah
Fong semakin yakin bahwa Kung Wei adalah agen rahasia yang sedang menjalankan misi atas perintah komisaris. Setibanya di pelabuhan, Fong meminta bantuan sekelompok orang untuk menyelundupkan Kung Fu ke Hong Kong. Namun tanpa sepengetahuannya, mereka adalah anak buah Pokong yang juga menguasai pelabuhan itu. Begitu tahu bahwa anak yang akan diselundupkan adalah anak Kung Wei, mereka segera memberitahukan itu pada Pokong. Tentu saja setelah mendengar kabar itu, Pokong langsung memerintahkan untuk menghabisi mereka berdua. Akhirnya, Fong bersama Kung Fu harus bertarung melawan mereka. Dalam perjalanan menuju Hong Kong, Fong akhirnya jujur pada Kung Fu. Ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang polisi. Ia juga memberitahu bahwa kemungkinan besar ayah Kung Fu juga seorang polisi yang ditugaskan sebagai agen rahasia yang kini sedang menjalankan tugasnya. Mendengar itu, Kung Fu terlihat bangga karena ayahnya yang selama ini dianggap penjahat ternyata seorang agen rahasia. Setibanya di Hong Kong, Kung Fu tinggal sementara di apartemen milik Fong. Awalnya tinggal di sana membuat ia merasa nyaman, namun tak lama saat sedang menonton televisi, Kung Fu mendapati bahwa dirinya muncul di berita sebagai imigran gelap. Merasa ditipu, ia pun kabur dari apartemen itu. Ternyata berita itu sengaja dibuat oleh Cheng untuk mendapatkan perhatian dari Fong. Namun bukannya perhatian, Cheng malah mendapatkan kebencian dari Fong yang sudah membuat Kung Fu kecewa padanya. Sementara itu, Kung Wei yang mengetahui keberadaan anaknya segera pergi menuju apartemen Fong. Tapi saat tiba di sana, Kung Fu sudah tidak ada. Ia justru bertemu dengan Inspektur Fong yang langsung memicu pertarungan antara keduanya. Setelah itu, Kung Wei berhasil melarikan diri. Namun sebelumnya, ia sudah mengambil surat dari istrinya yang dititipkan pada Fong. Di sisi lain, berita mengenai Kung Fu makin memperkuat kecurigaan Pokong kepada Kung Wei. Untuk itu, ia pun mengatur rencana untuk menculik Kung Fu dan memaksa Kung Wei membuka identitasnya. Sementara itu, setelah melarikan diri, Kung Fu terlihat duduk sendiri di pinggir jalan. Tak lama sebuah mobil berhenti di depannya. Dari dalam mobil muncullah Pokong yang langsung mengajaknya masuk ke dalam mobil. Yang tanpa Kung Fu sadari, ia akan dijadikan sebagai sandera untuk memaksa ayahnya mengakui siapa dirinya sebenarnya. Di saat yang sama, Kung Wei baru saja sampai di markas Pokong. Namun ia sangat terkejut saat melihat anaknya sedang duduk di samping Pokong. Meski hatinya ingin mengamuk, Kung Wei berusaha tetap tenang di hadapan Pokong. Ia lalu menyangkal bahwa Kung Fu adalah anaknya, meski mereka memiliki marga yang sama. Kung Fu yang memahami situasi ayahnya juga ikut berbohong dan mengatakan bahwa Kung Wei bukan siapa-siapanya. Mendengar itu, Pokong yang belum puas langsung menghajarkan kepala Kung Fu pada meja. Ia ingin melihat bagaimana reaksi Kung Wei saat melihat anaknya disiksa. Saat itu Kung Wei masih bisa menahan dirinya. Namun ketika anaknya terus-terusan dipukuli, ia dengan cepat melepaskan Kung Fu dan berpura-pura mencekiknya. Setelah Kung Fu tak sadarkan diri, Pokong langsung memerintahkan anak buahnya untuk membuangnya ke tempat sampah. Kemudian Pokong mengajak mereka semua untuk berpesta. Singkat cerita, setelah pesta berakhir, Kung Wei pura-pura mabuk lalu menyelinap ke tempat sampah untuk menyelamatkan anaknya. Di sana ia tak menemukan apapun. Tak disangka semua itu ternyata adalah jebakan, karena Kong dan anak buahnya sudah menunggu Kung Wei di sana. Setelah mengetahui identitas Kung Wei, Wong membujuk Kung Wei untuk berhenti jadi polisi dan bergabung dengan kelompoknya.
Kung Wei jelas menolak dan pertarungan pun terjadi. Meski Kung Wei sempat terdesak, namun untungnya Fong datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, Kung Ku yang tak ada di tempat sampah ternyata berhasil diselamatkan oleh Darky yang menyembunyikannya di pelabuhan. Keesokan harinya, Wong mengecek 6 bom yang sudah ditempatkan di lokasi pelelangan barang antik. Selesai mengecek semuanya, salah satu anak buah Wong tak sengaja melihat Darky yang sedang bersama Kung Ku. Ia pun segera melapor yang tentunya membuat Wong menghampiri Darky. Merasa terpojok, Darky menyuruh Kung Ku bersembunyi di bawah kapal. Ia lalu berbohong kalau ia tak tahu soal anak itu. Apesnya, Wong menemukan sepatu milik Kung Ku. Darky pun tak bisa berbohong lagi hingga akhirnya ia dihabisi. Setelah Wong pergi, Kung Ku keluar dari persembunyian dan menghampiri Darky yang sekarat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Darky memberitahu rencana peledakan Wong dan memberikan sebuah ponsel untuk menghubungi ayahnya. Tak mau buang waktu, Kung Ku langsung menyelinap ke ruang CCTV dan berhasil melumpuhkan anak buah Wong yang berjaga di sana. Sementara itu, Kung Wei sendiri berhasil menyusup ke tempat pelelangan. Dengan bantuan dari Kung Ku lewat ponselnya, Kung Wei berhasil menjinakkan 5 dari 6 bom yang telah dipasang. Sayangnya sebelum bom terakhir dijinakkan, komunikasi mereka terputus karena ponsel yang digunakan Kung Ku kehabisan baterai. Acara pelelangan pun dimulai. Tak lama, Wong mengambil alih panggung dan mengancam akan meledakkan kapal jika semua orang tak mengikuti perintahnya. Sebagai peringatan, ia pun meledakkan Li di hadapan para tamu, yang langsung membuat kepanikan terjadi di sana. Tapi tak lama rencananya itu gagal total, karena bom-bom lain yang sudah ia sebarkan berhasil dijinakkan oleh Kung Wei dan Kung Ku. Pertarungan besar pun terjadi di dalam kapal. Meski kalah jumlah, Kung Wei dan Kung Ku pasti akan mengalahkan mereka semua.
武大強，快啲過嚟啊！過嚟，我捏死佢！好用，開槍啊！瞄準啲啊！係，開啊！開啊！做乜唔開啊？啊？呢邊啊！咪帶小姑走，想走，快啲走！ Singkat cerita, di rumah sakit kondisi Kungku benar-benar kritis dan hampir tak tertolong. Para dokter nyaris menyerah karena tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Namun tak lama sebuah keajaiban terjadi. Berkat latihan pernapasan dari ayahnya, Kungku berhasil bertahan dan selamat dari kematian. Film pun berakhir dengan penuh kecanggungan sekaligus kebahagiaan. Karena Inspektur Fong kemungkinan akan menjadi ibu baru bagi Kungku.